Ada kecewanya dia pulang, oke, tapi juga ada senangnya. Pak, karena akhirnya dia berani untuk membuka maskernya dan kalian bisa melihat wajah dia sebenarnya. Ya, yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dia tampilkan selama ini di TikTok atau di sosmed ya, bahwa wajahnya dia sangat penuh dengan scar ya, bopeng seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih saudara tersangka DRL mau membuka ya maskernya untuk memperlihatkan bahwa apa yang dia perlihatkan di sosmed bukan seperti itu. Oke. Yang kedua, cukup kecewa, tapi Dokti belum sempat menanyakan kenapa, kemungkinan alasannya dia sakit. Ya, jadi karena alasannya dia sakit, makanya tadi dari Dokes datang untuk memeriksa. Kemungkinan dia diperiksa dan mungkin memang ada sakitnya. Ya, jadi memang sesuai dengan KUHP baru, memang tidak boleh tersangka itu ditahan dalam kondisi sakit. Ya, jadi Dokter yakin tadi memang sudah dilakukan pemeriksaan mungkin ya. Jadi memang kondisinya tidak lagi dalam kondisi yang fit. Karena kita lihat memang mukanya kan kusut banget ya. Mukanya kusut, kelihatan stres. Ya, jadi ya mungkin salah satunya dia dari sakitnya dia. Kita lihat aja besok penjelasan untuk respon yang dilakukan oleh Kabid Humas. Tapi artinya dokter tadi nanya empati apa, ya dokter? Menggema, suara dokter Richard yang menggema kayak mau nangis gitu mungkin. Kalau dokter sih merasa mungkin tadi karena dia mungkin akan ditahan, mungkin ngemis-ngemis kali ya supaya nggak ditahan gitu kan. Dan dia memang jago banget untuk berdrama, bermain akting, dia sangat jago sekali. Jadi sedikit pun tadi dokter nggak percaya ya dengan aktingnya dia. Tapi terima kasih dia sudah membuka maskernya dan kalian bisa melihat. Kan ditegur tadi dokter, disapa tadi. Disapa tapi baru di sini di depan kalian semua, di dalam dicuekin ya. Jadi itulah dia. Dia bermain dramanya luar biasa. Lah Dokter gitu kan tadi. Di dalam mah dicuekin guys. Yang nyapa Dokter duluan. Ya. Tadi sempat nanya apa? Tadi Di Dokter depan tanya. nanya apa tadi? Tadi Dokter tanya soal masalah kopi Gatot Koco yang dia bilang bahwa dia tidak pernah menjual produk yang berbahaya ya. Tapi bagaimana dengan kopi Gatot Koco yang sudah dirilis oleh Badan POM bahwa itu mengandung bahan berbahaya. Dan bagaimana juga dia sudah menjual produk dengan jarum, itu berbahaya. Jadi apa yang dia omongkan itu adalah satu bentuk juga kebohongan juga ya. Oke dok, tadi kasih dok. Semua BPOM gitu halal. Nggak ada. DNA Salmon tuh nggak ada BPOM-nya ya, itu relabeling itu nggak ada. Ya biarkanlah dia berbicara. Nanti kan bukti yang akan kita tunjukkan. Ya, oke? Tapi tadi artinya dokter empati sama dokter yang DRL yang lagi sakit gitu. Ya kalau misalnya sakit ya otomatis dia memang harus dipulangkan ya, karena harus benar-benar sembuh. Karena sama seperti kondisinya Dokter yang lagi punggungnya juga lagi nggak enak kan, otomatis harus mundur pemeriksaannya juga seperti itu. Untuk nextnya agenda apa lagi dok? Tahu nggak? Enggak, belum tahu. Besok aja kita lihat karena besok juga Dokter datang ya di doorstepnya mungkin karena banyak pertanyaan yang ingin Dokter sampaikan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jam berapa besoknya? Katanya jam 10 ya doorstepnya. Dokter Jadi datang? besok akan datang. Insya Allah datang karena banyak pertanyaan. Mengawal apa gimana? Dokter juga ingin bertanya kepada Kabid Humas secara langsung. Oh, tidak ada pemeriksaan sama sekali dokter. Tidak ada. Oke dok, ketika dokter selalu gembar-gembor terkait masalah produk yang tidak ter-BPOM atau Betul, tidak baik segala betul, macam, betul. tapi ternyata tadi kan dengan tegasnya DRL Ya bilang silahkan, Dokter yang bilang yang namanya maling nggak ada yang ngaku, silahkan dia berbicara seperti itu. Tapi kan yang jelas Badan POM sudah merilis gitu loh, merilis bahwa memang DNA salmon itu tidak ada NA-nya dan itu ada kandungan ada produk jarum yang dimasukkan di situ dan itu tidak boleh, seperti itu membahayakan. Ya biar aja dia berbicara seperti apa, itu haknya dari terlapor. Ya boleh, silahkan aja berbicara. Ya oke, selamat istirahat ya, selamat berpuasa ya. Thank you, makasih. Dok, sorry dok, saya mau nanya terkait masalah kopi Gatot Koco tersebut. Boleh. Nah itu mengandung Parenafil, Parenafil itu adalah salah satu obat kuat ya. Jadi memang kalau obat kuat bisa dimasukin itu. Jadi indikasi bahwa kopi Gatot Koco tersebut memang memiliki kandungan vardenafil dan yang merilis adalah Badan POM. Dan Badan POM itu tidak mungkin membeli produk yang palsu. Jadi kalau misalnya nanti seorang tersangka DRL ini membuat lagi narasi bahwa itu bukan produk dari Gatot Koco punyanya dia, itu juga suatu kebohongan. Kenapa? Karena tidak mungkin Badan POM membeli barang yang palsu. berarti kopinya untuk obat kuat ya dok, kopi sleng. Betul untuk seperti itu ya, kopinya memang untuk obat kuat, tapi sebenarnya seharusnya tidak ada kandungan vardenafil, tapi dia memasukkan itu sehingga juga banyak korban-korbannya yang mengeluh jantung berdebar bahkan sampai masuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi kalau sarannya Dokter, stop beli dari produknya dia, lakukan cancel culture sampai dia menerima efek jerak, menerima hukum yang setimpal. Berarti kecewa dengan
DRL juga jadi ditahan? Ya ada kecewa tapi ada juga leganya juga, dia berani ya untuk melepas itu ya gitu aja. Tapi kalau misalnya kecewa ya pastilah kecewa, tapi kalau sakit benar-benar sakit ya mau apa dibilang gitu ya. Oke dok, terima kasih banyak, Steve. Sampai jumpa besok.